Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau paham modul 4 dari penjelasan mengenai web dinamis. Lalu, yang pertama adalah pengertian web dinamis. Web dinamis merupakan suatu web yang konten atau isinya dapat berubah-ubah atau diubah-ubah setiap saat. Perubahan data dalam website dinamis biasanya meliputi penambahan data, pencarian data maupun menghapus data. Lalu cara kerja web dinamis adalah yang pertama, web dinamis dibuat dan dikirimkan oleh server ke database. Lalu database mengolah data yang ada pada yang telah dikirim ke server dan mengirimkannya kepada browser klien. Kelebihan dari web dinamis adalah yang pertama adalah konten dapat berubah-ubah, yang kedua loading lebih cepat, yang ketiga dapat menggunakan CMS. Lalu kekurangan web dinamis adalah yang pertama itu lebih kompleks sehingga dalam mencari error itu lebih lama karena komponen dalam web dinamis lebih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggoso Kirana, NIM di 600200185 dari kelompok 75. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau paham modul 4 dengan materi penjelasan materi database. Oke, mari di sini pada slide pertama adalah pengertian database. Database adalah sekumpulan informasi yang telah tersimpan di komputer secara sistematis sehingga mudah untuk diakses oleh sebuah program komputer untuk memperoleh sebuah informasi data. Lalu fungsi database adalah yang pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Yang kedua adalah menghindari data ganda atau suatu sistem. Yang ketiga adalah memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data yang berisi tentang menampilkan, menambahkan, mengurangi, dan mengupdate data. Pada dasarnya keempat hal tersebut dibagi menjadi dua script, yaitu script.html dan list.html. Di sini saya akan menjelaskan tentang list.html terlebih dahulu. Script yang digunakan untuk menambah sebuah data adalah script a class button. Apabila program ini di-run, maka akan terdapat tulisan tambah data. Apabila kita menekannya atau mengkliknya, maka kita akan langsung terhubung ke tabel formulir yang bisa kita gunakan untuk menambahkan data. Kemudian script tabel di sini bertujuan untuk menampilkan tabel yang berisi tentang nama, produk, harga, tanggal produksi, stok kadaluarsa, kode, penjualan, status, dan aksi. Script ini bertujuan untuk menampilkan sebuah tabel, di mana tabel tersebut berisi tentang data-data yang telah kita isikan. Kemudian script yang bertujuan untuk mengupdate sebuah data adalah href _2 kurawal %URL dashboard _2 update karyawan.id %kurawal. Di sini bertujuan untuk mengupdate sebuah data atau mengedit sebuah data. Apabila program ini kita jalankan, maka di tabel yang telah kita buat akan terdapat icon update. Apabila icon tersebut kita tekan, maka kita akan langsung terhubung ke tabel formulir. Di sana kita bisa mengedit data yang telah kita buat. Kemudian script href _2 kurawal %URL dashboard _2 delete karyawan.id %kurawal _2 merupakan script yang digunakan untuk menampilkan icon delete atau script yang kita gunakan untuk menghapus sebuah data yang telah kita buat. Apabila kita jalankan program ini, maka di tabel yang telah kita buat akan terdapat icon delete, dan apabila kita tekan ikonnya, maka data yang telah kita buat akan hilang. Kemudian script.html adalah script yang bertujuan untuk membuat data. Di sini kita bisa
mengisi sebuah formulir yang telah kita buat, di mana kita menggunakan metode POST. Metode tersebut adalah metode yang akan mengirimkan data langsung ke user. Jadi kalau kita isi formulir langsung kita kirimkan, maka datanya akan langsung muncul di tabel yang telah kita buat. Kemudian script submit atau button tip submit di sini bertujuan untuk mengirimkan sebuah data yang telah kita isi. Apabila kita tekan tombol kirim yang ada di formulir, maka akan mengirimkan data langsung ke tabel. Jadi apabila kita kirimkan, nanti datanya akan muncul di tabel. Kemudian script class button kembali di sini bertujuan untuk mengembalikan kita ke halaman tabel tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kita buat. Sebelumnya mari kita buka database-nya terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini database-nya sudah jalan, sudah berisi tentang data-data yang telah kita isikan. Kemudian kita buka programnya. Pada program dashboard ini berisi sebuah tabel yang memuat tentang data-data suatu produk atau suatu barang. Kemudian kita bisa menambahkan datanya dengan cara menekan tombol tambah data yang ada di atas tabel. Kemudian kita akan diarahkan ke sebuah form, di mana form tersebut bertujuan untuk menambahkan data. Mari kita coba. Di sini kita tulis terlebih dahulu nama produknya, kemudian harganya, tanggal produksi, stok barang, tanggal kadaluarsa, kode barang, jumlah penjualan yang kita jual, dan status dari barang tersebut. Misalnya statusnya tersedia. Kemudian kalau kita sudah mengisi formulir, kita klik tombol kirim. Dapat kita lihat di sini data yang baru saja kita buat telah muncul. Kemudian bagaimana cara mengupdate atau mengedit data tersebut? Kita bisa menekan tombol update data yang ada di kolom aksi. Kemudian kita akan diarahkan ke formulir dan kita bisa mengedit data tersebut. Kita coba. Bisa kita lihat di sini data yang telah kita buat tadi sudah berubah dari namanya menjadi detail sensitif, harga, tanggal produksi, stok, kadaluarsa, dan kodenya semua sudah berubah. Kemudian bagaimana cara menghapus data tersebut? Kita bisa mengklik tombol delete yang ada di kolom aksi atau ikon silang yang ada di kolom aksi. Mari kita coba. Bisa kita lihat data yang baru saja kita buat sudah hilang. Itu dapat diartikan bahwa program ini telah dapat berjalan. Kemudian di program ini juga terdapat submenu, yaitu sebuah grafik. Apabila kita tekan, kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang berisi tentang grafik yang berisi tentang perusahaan tersebut. Kemudian apabila kita klik tombol data, maka kita akan kembali ke halaman tabel data yang di awal tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.